Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Shalom dan selamat hari Natal buat kita semua. Karena hari ini kita merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus Juru Selamat kita semua. Boleh beri salam kiri kanan kita dimanapun kita beribadah. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya setiap kita sudah siap untuk merayakan Natal pada hari ini. Dan seluruh keluarga besar GPS Kelapa Gading bersukacita merayakan Natal. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah perayaan Natal kita pada hari ini. Saat teduh selesai. Lukas 2 ayat 14 berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini kita merayakan Natal, kelahiran Yesus, dan saat kelahirannya para malaikat dan sejumlah bala tentara sorga menyanyikan pujian tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan hari ini di tengah situasi apapun yang kita hadapin, kita tetap bersyukur dan kita kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia Juru Selamat kita, Yesus Raja Damai. Dan dengan pujian ini kita siapkan hati kita memulai ibadah perayaan Natal kita. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Dia turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau turun ke dunia,
Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala pujian, segala syukur kami naikkan hanya bagi Yesus, Juru Selamat yang lahir, yang kami peringati pada hari Natal ini. Tidak lain yang dapat kami sampaikan kepada Tuhan selain persembahan dari hati kami sebagai ucapan syukur atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami diingatkan akan segala rencana kegenapan Allah bagi setiap kami. Rencana keselamatan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Di tengah pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi setiap umat Tuhan untuk boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Karena kami tahu setiap hidup kami disertai oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur dan tidak bersukacita di hari Natal ini. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu datang dan kami percaya semua telah menyiapkan diri memperingati Natal ini di hadapan Tuhan. Kami berdoa memulai ibadah perayaan Natal GPKI Kelapa Gading pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hari ini kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Karena Natal sesungguhnya kita merayakan Yesus yang adalah kesukaan bagi dunia. Lukas 2 ayat 10-11 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sungguh suatu sukacita besar hari ini kita bisa merayakan Natal. Dan mari kita puji namanya, kesukaan bagi dunia. Dengan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita kita boleh bertepuk tangan di rumah kita masing-masing merayakan Natal, memuji Tuhan dan sambutlah Dia Raja Juru Selamat kita. Hai dunia gembiralah, hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah
kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah di hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mulia Tuhan, maka kita sembah dan puji Dia, Raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Sembah dan puji Dia. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Mari pandang Tuhan. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia yang Raja, sembah dan puji Dia yang Raja. Amin.
Sembah dan puji Dia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Karena hari ini kita merayakan Natal di tempat kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Kita masih boleh merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita percaya Allah Immanuel senantiasa beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan beserta Anda dan saya dimanapun kita berada. Kita merayakan Natal, lahirnya Immanuel itu. Dia yang kuatkan kita bertahan, Dia sumber pengharapan dalam kesesakan. Dia senantiasa membuktikan kesetiaannya karena Dia adalah Allah Immanuel. Saya mengajak setiap jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan,
dengan kami, bertahan dalam setiap kesesakan yang kami hadapi pada tahun ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang membuat kami berharap selalu kepada Tuhan. Engkau membuktikan kesetiaan-Mu, karena Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Ya Tuhan, Engkau yang adalah Allah, tidak mempertahankan kesetaraanmu dengan Allah. Engkau telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dengan demikian Engkau pernah merasakan segala kelemahan kami. Dengan demikian Engkau pernah merasakan pergumulan demi pergumulan berat yang manusia alami. Dengan demikian Engkau merasakan segala keterbatasan yang kami rasakan. Inilah esensi daripada Immanuel. Immanuel telah menjadi daging. Immanuel telah menjadi manusia. Dan Dia diam di tengah-tengah manusia. Terima kasih Tuhan. Ini bukan pilihan yang mudah bagi Engkau. Ini adalah satu pilihan yang berat. Tapi Kau pilih demi kebaikan kami. Immanuel, Allah beserta dengan umatnya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu sekali lagi. Sehingga kami makin mengenal siapa Allah yang menyertai kami senantiasa. Dalam nama Yesus, berfirmanlah kepada kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita membaca beberapa bagian dari firman Tuhan untuk mendasarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari yang bersejarah ini. Yang pertama kita baca Yohanes 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Lalu kita baca lagi di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya terjadi genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bagian yang ketiga kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan tema kita tentang Immanuel bagian yang ketiga. Kita sudah belajar Immanuel bagian pertama itu 3 minggu yang lalu. Kita juga sudah belajar tentang Immanuel bagian yang kedua itu 1 minggu yang lalu. Nah, Immanuel bagian pertama itu berbicara tentang sejarah Immanuel itu di dalam perjanjian lama yang dimulai dari Kejadian 3 ayat 15 kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi sampai pada zaman Nabi Yesaya
kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir. Lalu kita juga sudah belajar tentang Immanuel bagian yang kedua. Ini berbicara tentang siapakah Immanuel itu. Lalu kita menemukan bahwa Yesaya mulai menjelaskan siapa Immanuel itu. Dia menunjukkan identitas satu demi satu dari Immanuel itu. Ada 6 identitas yang diungkapkan oleh Yesaya tentang sang Immanuel itu. Pertama, ia akan lahir dalam bentuk rupa seorang anak manusia. Yang kedua, Immanuel itu pemerintahan ada di atas bahunya. Kemudian yang ketiga, ia disebut penasehat ajaib. Yang keempat, ia akan disebut juga Allah yang perkasa. Dan yang kelima, ia juga disebut Bapa yang kekal. Dan yang keenam, ia disebut juga Raja Damai. Nah, itu sudah kita renungkan beberapa minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan melihat Immanuel bagian yang ketiga. Immanuel bagian yang ketiga ini berbicara secara spesifik tentang Immanuel di dalam daging. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Immanuel itu harus menjadi daging? Mengapa ia harus berinkarnasi? Apakah kepentingannya ia menjadi daging? Dan apakah tujuannya sehingga ia harus menjadi manusia, sehingga ia harus berinkarnasi? Saudara, ada beberapa alasan mengapa Immanuel harus menjadi daging. Mengapa ia harus berinkarnasi? Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Immanuel menjadi daging supaya ia bisa menyatakan Allah kepada manusia. Sekali lagi, ia harus menjadi daging supaya ia menyatakan dirinya kepada kita atau menyatakan Allah itu kepada kita. Tadi Yohanes 1:18 menyebutkan apa? Di sini dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, menurut ayat ini tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Ini menarik. Yang pertama, ya, Musa pernah minta mau ketemu lihat wajah Tuhan langsung. Tuhan bilang nggak bisa. Engkau hanya bisa lihat kalau aku tutup wajahku, kata Tuhan kepada Musa demikian. Lalu Musa terheran, kenapa saya nggak bisa lihat wajahmu Tuhan? Ini di Gunung Sinai. Tuhan bilang, kalau engkau lihat wajahku, engkau akan mati. Saudara-saudara, betapa dahsyatnya wajah Tuhan. Kita tidak mungkin melihat Dia yang maha mulia dengan mata kita, dengan keadaan kita manusia berdosa. Kita akan mati, ya. Tetapi menarik, kita bisa melihat Allah melalui Immanuel yang menjadi manusia, yang menjadi daging, yang berinkarnasi. Bahwa Dia dengan berinkarnasi, Dia menyatakan siapa Bapa itu bagi kita. Jadi ini menarik, luar biasa. Yang kedua, kecuali anak tunggal Bapa, sebab Dialah yang menyatakan Allah Bapa itu kepada kita. Jelas sekali bahwa Yohanes menuliskan kita tidak mungkin melihat Allah kecuali melalui anak Bapa atau anak Allah itu sendiri, yaitu Immanuel. Jadi manusia tidak akan pernah bisa. Karena itu dia harus menjadi daging, dia harus menjadi manusia seperti kita. Tapi ada satu yang menarik di dalam proses ia menyatakan dirinya bagi kita. Yang menarik itu adalah dari satu sisi ia menyatakan dirinya kepada kita. Ya, Dia yang adalah Allah, lahir sebagai manusia, menjadi daging, menyatakan diri kepada kita. Satu sisi dia menyatakan diri. Tapi dari sisi lain, dia sekaligus menutupi dirinya bagi kita. Nah, ini membingungkan, bukan? Kenapa? Karena Dia sebagai Allah, ketika Dia menyatakan dirinya kepada kita, yang Dia nyatakan itu adalah yang terlihat oleh mata manusia adalah kemanusiaannya. Sedangkan dari sisi keilahiannya, kealahannya, itu Dia disembunyikan,
tersembunyi di balik tubuh manusianya. Kealahannya itu tersembunyi di balik tubuh kemuliaannya atau tubuh kemanusiaannya. Nah, di sini menarik saudara-saudara. Karena dia menyatakan diri satu sisi, tapi sisi lain sekaligus menyembunyikan diri, sehingga akhirnya manusia salah tanggap terhadap dia, salah menilai terhadap dia. Ya, manusia berpikir dia seorang manusia biasa. Manusia berpikir bahwa Immanuel itu adalah seorang yang tidak tampan wajahnya, semaraknya pun tidak ada, kata Yesaya. Tidak ada seorang pun yang mau memandang dia, dan tidak ada seorang pun yang mau melihat rupanya. Ia seorang yang dihinakan, seorang yang dihindari oleh orang. Ia penuh penderitaan dan sangat biasa menderita kesakitan, dan semua orang menutup muka terhadap dia. Dan yang ke-10 ini menarik, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Jadi waktu dia menjelma menjadi manusia, sebenarnya dia datang menyatakan diri. Tapi waktu dia datang menyatakan diri, kemanusiaannya membungkus keilahiannya, sehingga satu sisi orang bisa mengenal, satu sisi juga orang tidak bisa mengenal. Bagi mereka yang dipilih Tuhan, mereka bisa mengenal siapa Yesus, bahwa dia adalah Allah. Tapi orang yang tidak percaya Yesus tidak bisa mengenali siapa Yesus, siapa Immanuel itu, karena mereka tidak percaya kealahannya. Saudara, Natal mestinya berbicara soal ini, saudara. Natal tidak berbicara tentang pesta pora. Natal tidak berbicara tentang kemeriahan di dalam merayakan Natal. Natal tidak bicara tentang hadiah-hadiah. Natal tidak bicara tentang sinterklas. Natal tidak bicara tentang baju baru, tentang reuni keluarga dan lain-lain. Tidak. Natal berbicara tentang Allah menyatakan dirinya kepada kita. Natal berbicara tentang apakah engkau mengenal Dia yang menyatakan diri. Dua ini yang Natal bicarakan. Karena itu mestinya setiap kali kita merayakan Natal, kita mesti tanya, apa yang Tuhan nyatakan bagi saya, dan apakah aku mengenal penyataan Tuhan ini. Saudara, kalau engkau merayakan Natal tanpa mengenal Tuhan, maka Natal yang kau rayakan bukanlah Natal yang sejati. Saudara-saudara, kalau kita merayakan Natal kita tidak mengenal Tuhan, ini celaka, saudara. Karena ya, kita sedang merayakan sesuatu yang palsu, yang tidak kita imani. Ini saatnya untuk kita datang, untuk sungguh-sungguh bergumul di dalam masa raya Natal ini, agar kita mengenal Dia yang telah menyatakan Bapa melalui dirinya. Karena inilah yang akhirnya yang memberikan kita keyakinan, ya, mengapa Immanuel menjadi daging. Mengapa Immanuel harus berinkarnasi? Supaya engkau bisa mengenal Allah, supaya engkau bisa diselamatkan oleh Allah Bapa. Yang kedua, mengapa Immanuel itu harus menjadi daging? Mengapa Immanuel itu harus berinkarnasi? Alasan yang kedua, supaya ia bisa menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Matius 1 ayat 21 berkata demikian, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini baik-baik, saudara, maka kita akan menemukan sesuatu yang aneh, ya, sesuatu yang ganjil kedengarannya. Apa itu? Sesuatu yang ganjil di dalam ayat ini adalah begini. Jika hanya untuk menyelamatkan manusia, mengapa ia harus menjadi manusia? Bukankah dengan kemahakuasaannya di tempatnya yang maha kuasa dan tertinggi itu, dia punya kuasa dan dia sanggup menyelamatkan manusia dari ketinggiannya. Dia nggak perlu turun. Dia nggak perlu jadi manusia. Kenapa mesti untuk selamatkan kita dia mesti turun jadi kita?
Bukankah Tuhan bisa dan sanggup dari sorga sana? Tinggal pilih siapa yang dia mau selamatkan. Mau semua, mau separuh, mau tinggal sedikit, terserah. Dia bisa. Tapi dia memilih cara yang berbeda. Dia tidak seperti konsep kita. Allah yang maha tinggi, dia turun, dia memilih cara untuk menyelamatkan kita. Dia harus menjadi daging, dia harus berinkarnasi. Saudara-saudara, ayat ini sebenarnya mau katakan apa pada kita? Kenapa dia mesti menjadi lahir sebagai anak manusia dulu, baru menyelamatkan kita? Saudara, saya akhirnya menemukan satu jawaban yang sangat meyakinkan. Ya, Immanuel harus menjadi manusia. Ia harus menjadi seorang hamba. Kenapa? Karena jika ia tetap Allah, atau jika Allah tetap Allah, maka Allah tidak mungkin mati, sebab Allah adalah roh yang kekal. Ini alasannya mengapa ia harus jadi manusia untuk selamatkan kita. Kalau ia tetap Allah, maka ia tidak mungkin mati. Dengan demikian dia nggak bisa menebus kita dengan darahnya. Nah, supaya ia bisa menyelamatkan umatnya, dikatakan di dalam Matius ini, ia harus lahir sebagai manusia. Sehingga dengan memiliki tubuh manusia, memiliki daging manusia, memiliki darah manusia, maka ia bisa mati untuk saudara dan untuk saya. Saudara-saudara, kayu salib membuktikan bahwa dia datang dengan satu misi yang sangat penting, yaitu untuk menyelamatkan kita, seperti yang dikatakan tadi. Karena itu Filipi 2 ayat 8 menarik sekali. Dikatakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, waktu saya baca bagian ini, saudara, dia betul-betul punya satu niat, punya satu motif ketika dia turun dari surga menjadi manusia. Ketika dia meninggalkan kealahannya dan mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia, motifnya cuma satu. Dia ingin engkau diselamatkan melalui ketaatannya sampai mati di kayu salib, supaya engkau diselamatkan. Jadi dia menjadi manusia bukan gaya-gayaan. Ya, dia bukan kayak kita, ini aku bosan di atas ini, aku bosan dengan kemahakuasaanku, aku coba-coba menyamar deh jadi manusia. Enggak. Ini juga bukan untuk sekedar jalan-jalan. Tuhan tinggalkan surga sementara supaya dia mengejutkan kita, membuat surprise bagi kita. Sama seperti seorang pembesar yang menyamar menjadi rakyat jelata. Bukan. Tuhan turun menjadi manusia dengan satu hal yang sangat serius. Dia mau jadi Immanuel, menyertai kita, hanya supaya engkau diselamatkan, hanya supaya engkau diberikan hidup yang kekal. Terlalu penting engkau diciptakan dan engkau berharga di matanya. Saudara-saudara, misinya cuma satu, hanya untuk menyelamatkan, tidak ada yang lain. Ya. Karena itu setiap kali kita Natal merayakan Immanuel, Allah beserta kita, harusnya kita bersyukur karena kasih dan anugerah yang diberikan bagi kita. Harusnya kita berterima kasih karena pengampunan, anugerah dan keselamatan itu dikaruniakan bagi kita melalui Dia, Immanuel itu. Yang terakhir, mengapa Immanuel itu harus menjadi daging? Mengapa Immanuel itu harus menjadi manusia? Mengapa Immanuel itu harus berinkarnasi, memiliki natur manusia seperti kita? Yang ketiga, supaya ia bisa berada bersama-sama dengan umatnya. Supaya ia bisa berada bersama-sama dengan umatnya. Filipi yang tadi ayat 5-7 saya baca buat kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, dari semua gelar dan nama yang dikenakan kepada Yesus Kristus, nama Immanuel adalah nama yang paling signifikan, ya, yang diberikan kepada Yesus dibanding dengan nama-nama dan gelar-gelar yang lain. Nama Immanuel di sini sering diterjemahkan Allah beserta kita. Sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, Allah beserta kita itu agak kurang tepat. Sebab dalam bahasa Inggris jauh lebih akurat atau tepat. Ya, God with us, ya. Allah bersama-sama dengan kita. Itu jauh lebih tepat. Kata bersama-sama ini beda dengan Allah beserta. Kata bersama-sama ini mengandung satu relasi bersama dengan Tuhan. Kata bersama-sama itu mengandung satu hubungan yang dekat, yang akrab, yang menyatu dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar dia menyertai, tapi dia diam di antara kita dan tinggal bersama-sama. Maka itu ada satu hubungan, satu relasi yang sangat dekat. Jadi kalau kita bicara tentang Immanuel, maka itu bicara tentang relasimu dengan dia secara pribadi. Kalau kita bicara tentang Immanuel, maka itu bicara tentang hubungan pribadimu dengan dia. Saudara-saudara, di dalam Natal mestinya ada relasi yang dekat dengan Tuhan. Mestinya ada hubungan yang intim, yang menyatu dengan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena esensi daripada Immanuel, ia tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara, banyak orang merayakan Natal tapi nggak memiliki relasi dengan Tuhan. Di beberapa kantong-kantong Kristen, saudara, kalau Natal sudah tiba, yang diutamakan tuh bukan ibadah di gerejanya, tapi ada pesta yang lain di rumah. Mereka mabok-mabokkan, ya, mereka main uang dan sebagainya. Wah, jadi Natal identik dengan orang mabuk, saudara. Natal identik dengan orang berjudi. Natal identik dengan masalah demi masalah. Karena pada saat itu ada banyak perkelahian, bahkan ada banyak pembunuhan dan sebagainya. Jadi menyedihkan sekali. Natal telah diputar balikkan. Karena ini bukan berbicara pesta pora, bukan. Tapi Natal yang sesungguhnya bicara aku dan Immanuel telah tinggal bersama. Natal berbicara tentang aku dan Immanuel memiliki relasi yang dekat sekali. Natal berbicara aku dan Immanuel memiliki hubungan pribadi yang sangat kuat. Saudara-saudara, banyak orang merayakan Natal tidak memiliki relasi dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka Natal itu tidak berarti apa-apa. Kemudian selanjutnya kita melihat dalam rangka ia menjadi Immanuel, Allah tinggal bersama-sama dengan kita, dia harus rela turun derajat. Dari derajatnya sebagai Allah yang maha tinggi, lalu dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan memiliki derajat yang rendah seperti manusia. Ya, dikatakan bahwa pada mulanya ia setara dengan Allah karena dia adalah Allah. Lalu dia mengosongkan dirinya, ya, kenosis, ia menosongkan dirinya, menjelma menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba, dan akhirnya 100% dia ambil natur manusia dan memiliki derajat yang lebih rendah. Dari Allah Putra, dari Allah Anak yang maha tinggi menjadi Immanuel, manusia yang sama derajat dengan manusia biasa. Saudara-saudara, kebanyakan orang tidak mau menurunkan derajat, bukan? Kebanyakan manusia di muka bumi ini tujuan daripada salah satu kehidupan adalah menaikkan derajat daripada hidup masing-masing. Kenapa kita kuliah? Karena kita mau menaikkan derajat hidup kita, bukan? Kenapa engkau harus bekerja keras supaya engkau bisa mencapai level yang tinggi? Karena
itu salah satu alasan karena engkau ingin meningkatkan derajat hidupmu. Ya, kenapa kita mesti pintar? Kenapa kita mesti berkarir? Semua itu alasannya supaya kita meningkatkan derajat kita. Jarang orang yang tujuan hidupnya adalah menurunkan derajat, tidak ada. Ya. Tapi yang menarik adalah Sang Immanuel tidak demikian. Yang ia lakukan justru sebaliknya. Ia turunkan derajatnya supaya ia bisa menaikkan derajat manusia berdosa lainnya. Ini yang ia lakukan. Saudara, turun derajat itu nggak mudah. Turun derajat itu nggak gampang. Saya pernah kasih tahu satu ilustrasi. Coba aja saudara yang biasa hidup seperti sekarang ini, pura-pura jadi pengemis di lampu merah sana. Ya, nggak usah seminggu deh. Ya, cukup 1 hari aja. Pakai baju yang compang-camping, lalu terlihat kotor, kumal, bau, lalu pegang satu mangkok gitu untuk minta-minta duit di lampu merah. Belajar turun derajat. Kira-kira apa perasaan Bapak Ibu? Tahan nggak Bapak Ibu turun derajat seperti itu? Mungkin ada yang lewat adalah teman kita, sahabat kita. Dia akan memandang kita dengan pandangan yang sangat memalukan, sinis dan sebagainya. Dan perasaan kita pasti nggak enak. Betapa tidak enaknya kita turun derajat, bukan? Tapi inilah yang dilakukan Immanuel. Dia yang adalah Allah turun menjadi Immanuel, menjadi manusia, turunkan derajatnya sama dengan kita, supaya engkau ditingkatkan derajatnya, supaya engkau dapat kemuliaan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, Immanuel adalah salah satu jalan penderitaan sebenarnya bagi Tuhan. Ketika dia menjadi manusia, ketika dia menjadi daging, ketika dia dari Allah yang maha tinggi datang untuk tinggal bersama dengan kita, itu satu penderitaan yang luar biasa. Kenapa ini saya sebut sebagai penderitaan? Bayangkan saja, dia yang adalah Allah yang tidak terbatas harus rela menjadi manusia yang sangat terbatas. Itu penderitaan. Dia yang adalah maha kuasa harus datang dan memiliki bermacam-macam kelemahan seperti manusia. Ini sebuah penderitaan. Dia yang tidak dapat mati harus bisa mati demi umatnya. Ini sebuah penderitaan, bukan? Dia yang tinggal di surga mulia harus menjadi Immanuel, Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya yang penuh dengan dosa. Ini juga adalah satu penderitaan. Karena itu pertanyaannya adalah, ya, apa betul Allah Immanuel itu tinggal bersama-sama dengan kita hari ini? Hanya engkau yang bisa jawab. Pastikan engkau tinggal bersama Immanuel, dan Immanuel bersamamu, menyatu dengannya, berelasi dengan dia, memiliki hubungan yang dekat dengan dia. Biarlah makna Natal hari ini memberikan kita satu keyakinan, suatu kekuatan, sebab di dalam Natal ini aku memiliki relasi dengan Tuhan. Dia yang menjadi Immanuel tinggal bersama-sama dengan aku, maka aku dan dia menyatu dalam satu relasi pribadi yang luar biasa. Kiranya saudara semua, Bapak Ibu semua di rumah atau di mana saja, nah, masa raya Natal ini pastikan engkau punya hubungan, pastikan engkau punya relasi, kau hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memberkati kami pada hari ini. Hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran Kristus. Tapi yang jauh lebih penting, Engkau yang adalah Allah Immanuel rela menjadi manusia, rela menjadi daging agar tinggal bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih kami boleh memiliki hubungan ini, memiliki relasi dengan Tuhan, mengenal siapa Bapa melaluinya, dan kami pun boleh hidup di dalam relasi dan hubungan yang intim itu.
Berkati setiap umat Tuhan dimanapun dia berada, apapun pergumulannya, apapun yang sedang dia rasakan hari ini. Kalau dia sedang jauh dari Tuhan, ingatkan dia firman ini kepadanya, agar melalui masa raya Natal hari ini ia kembali memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Ia kembali kepada Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Allah Immanuel, Allah yang beserta kami dan tidak hanya menyertai, juga tinggal bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. The stars are brightly shining. It is the night over the Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Oh, night divine.
Bapak Ibu, kita akan sebentar menjalankan prosesi malam kudus di rumah kita masing-masing. Dan kita boleh siapkan lilin yang menyala. Ini memancarkan terang. Dan kita tahu terang itu memancarkan sebuah harapan. Dan Kristus datang membawa harapan itu buat kita semua. Dimanapun kita berada, apapun situasi kita, Dia Kristus, Sang Terang yang datang memberikan kita keselamatan dan pengharapan yang pasti dalamnya. Kita naikkan pujian malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Hai lihatlah di Efrata. Hai lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tengah surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang baik, ingatlah dunia yang baik. Musik akan mainkan pujian ini dengan lembut. Saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang pada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita naikkan pujian ini bait yang ketiga. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat
Ya Tuhan, kami bersyukur karena dahulu kami dalam kegelapan. Kami sedang bergumul di dalam kegelapan malam. Kegelapan yang menyesatkan. Kegelapan di mana kami hidup di dalam dosa. Kami terikat. Kami tidak berdaya. Dan kami tidak pernah bisa bangkit dengan kekuatan kami sendiri. Tapi sekali lagi kami bersyukur karena saat yang tepat terang yang sesungguhnya itu datang ke dunia yang gelap ini. Dan lewat terang itu dia telah menjangkau setiap kami, menyelamatkan kami di dalam kegelapan itu dan memindahkan kami ke dalam terangnya yang luar biasa. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena ini bukan sebuah drama, tapi ini suatu keadaan yang real, yang Tuhan telah kerjakan, yang datang dari sumber terang, turun ke dalam dunia yang gelap ini, menyelamatkan setiap umatnya dan membawa mereka ke dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berjalan di dalam terang, itu bukan kuat gagah kami, tapi karena pemberian dan anugerah kasih karunia dari Tuhan, mengaruniakan terang itu, pelita itu, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Sekarang Tuhan, utuslah kami juga, sama seperti Engkau diutus Bapa ke dunia ini. Utuslah kami di tempat-tempat yang gelap, sehingga kami boleh menjadi seperti terang kecil yang ada di tangan kami. Seperti lilin yang terbakar demi menerangi di sekitarnya. Biarlah hidup kami juga boleh dipersembahkan seperti lilin ini. Dikorbankan demi menerangi banyak orang yang sedang dalam kegelapan. Ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami akan pergi ke keluarga kami masing-masing. Mungkin di keluarga kami ada kegelapan, biarlah kami juga boleh meneranginya. Kami akan pergi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan, biarlah kami juga boleh menebarkan terang yang dari Tuhan yang sudah kami miliki. Terima kasih Tuhan. Kami ingin supaya terang ini terus menyala, tidak hanya sesaat dan sekejap, tapi akan terus menyala sampai Kristus datang yang kedua kali, sang sumber terang itu. Sehingga setiap terang yang ada pada kami pada akhirnya akan menyatu dengan sang maha terang, dan di sanalah kami akan hidup selama-lamanya. Terima kasih atas Immanuel yang telah turun ke dunia, yang telah menjadi manusia, menerangi dunia dengan segala kegelapannya. Berkati setiap jemaat, berkati setiap kami yang Tuhan telah panggil untuk percaya dengan iman yang kami punya, dan sisa hidup yang harus kami jalani boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kuatkan setiap kami untuk terus berjalan di dalam terang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang
Allah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Salam bagi semua hamba Tuhan, majelis dan jemaat GP Kris Kelapa Gading. Saya atas nama Majelis Klasis Jata mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Lewat Natal tahun ini, mari kita tingkatkan semangat akan keyakinan kita bahwa Tuhan adalah harapan satu-satunya. Situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini tidak akan melemahkan iman kita kepada Tuhan, karena Yesus yang kita percaya yang bernatal adalah Allah yang setia, Immanuel, sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Natal semuanya. Shalom saudaraku sekalian. Shalom para hamba Tuhan, para diaken, para aktivis, dan seluruh anggota jemaat GP Kris Kelapa Gading yang saya kasih. Selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Natal pada tahun ini sungguh berbeda, khusus, spesial, karena kita peringati secara sederhana, kita peringati secara sedemikian. Tetapi saya percaya harusnya ini tidak boleh membuat hati kita berkecil atau kita berkecil hati. Karena apa? Karena Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang hari ini kelahirannya kita peringati adalah Tuhan yang sama. Dialah Allah yang Immanuel, yang menyertai kita. Dia sudah menyertai, Dia sedang menyertai, dan Dia pasti akan terus menyertai. Saudaraku, khususnya di saat-saat seperti sekarang ini, karena pandemi yang belum usai,
dan persoalan-persoalan lain yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Biarlah semuanya ini tidak pernah menyurutkan iman kita, tidak pernah mengerdilkan iman kita, bahwa Tuhan kita yang kita percaya, Dia akan terus memegang tangan kita, Dia akan menuntun kita, termasuk dalam situasi saat ini. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berjanji, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan Yesus. Bila dengan janji Tuhan ini kita tetap percaya, bahkan semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga saudara-saudaraku, sebagai dampaknya dari peringatan kelahiran Tuhan Yesus ini, saudara, membuat hati kita semakin mempercayakan hidup sekaligus mengabdikan hidup kepada Tuhan semakin berkobar-kobar. Pada akhirnya, salam Immanuel, Allah menyertai kita. Buat saudara-saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan percaya setiap kita telah menerima banyak berkat Tuhan lewat ibadah perayaan Natal pada hari ini. Dan kita akan mengakhirinya dengan penuh sukacita dan mengembalikan segala hormat, kemuliaan, serta syukur hanya bagi Dia, Yesus, Sang Immanuel itu. Bagi Dia, pujian, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing. Dan kita boleh arahkan hati kita kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan di akhir ibadah ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Natal. Kita pulang karena Allah Immanuel, Allah beserta kita, bersama dengan kita dari sekarang selamanya, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Ibadah Natal kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan dimanapun berada, kiranya Tuhan menyertai kita dengan sukacita dan damai sejahteranya. Shalom.
Shalom saudara-saudara sekalian, selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong 1 Januari 2021. Wah, meriah sekali ya. Kita lihat banyak keluarga yang telah menyambut kita dan juga menyapa kita dengan ucapan selamat Hari Natal. Ya, walaupun tidak semua, tapi saya yakin yang belum muncul, mereka juga pasti mengucapkan selamat Hari Natal dari rumah mereka. Ya, walaupun saat ini kita sedang di tengah-tengah pandemi dan merayakan Natal dalam situasi yang sangat berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Tapi jangan lupa bahwa walaupun ada situasi yang khusus seperti hari ini, tidak mengurangi makna Natal bagi kita. Baik Bapak Ibu, saya ingin sampaikan beberapa warta untuk kita. Jangan lupa bahwa khusus anak muda kita, besok malam Sabtu tanggal 26 Desember itu ada Natal Pemuda Remaja. Ya, ayo pemuda remaja, undang semua teman-teman yang sudah lama tidak beribadah untuk ikut Natal besok. Dan juga anak remaja akan bergabung. Kita support anak-anak pemuda kita lewat aplikasi Zoom. Mereka akan adakan pukul 19.00. Yang kedua, jangan lupa setelah besok ada hari Minggu. Nah, tanggal 27 Desember yang besok lusa itu adalah ibadah seperti biasa, baik untuk anak sekolah minggu kita maupun juga untuk ibadah umum. Dan kita masih ada PR1. Kita masih akan merenungkan tentang Immanuel seri yang keempat. Nah, besok tanggal 27 kita siapkan hati untuk beribadah bersama-sama. Dan itu adalah hari Minggu terakhir di bulan Desember dan juga hari Minggu terakhir di tahun 2020. Karena itu jangan lewatkan kesempatan ini, Bapak Ibu. Terakhir kami ucapkan banyak terima kasih atas semua dedikasi dan juga support dari semua jemaat dan tentu tim ibadah tentunya. Dan mereka luar biasa mempersiapkan ibadah online kita. Dan terlebih kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan maupun perpuluhan bagi gereja kita, sehingga gereja kita masih tetap eksis sampai hari ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus pasti akan memimpin kita lebih baiklah di dalam tahun 2021 yang akan datang. Demikian warta dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu terakhir 2020, 27 Desember yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.